Halo semua, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku, Davina Lita. Alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan sama Allah buat ketemu lagi. Dan ya, ini udah hari ketiga dan Quranic Doa episode ketiga juga. Alhamdulillah kita masih bisa menikmati keindahan bulan Ramadan. Dan di bulan yang penuh berkah ini, setiap detiknya itu sangat istimewa. Ramadan itu adalah waktu terbaik untuk kita memperbaiki diri, untuk memperkuat iman, dan untuk memohon ampunan kepada Allah. Apapun sih, gak cuma ampunan. Mau minta berkah, mau minta impian tercapai juga, terserah. Allah kan maha pemberi. Dan hari ini kita akan membahas salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Doa yang mencangkup seluruh kebutuhan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Yang mungkin doa ini sudah kita hafal dengan baik sejak kita kecil. By the way, kita pasti sering berdoa kan? Tapi pernah nggak kita merenungkan apa isi doa kita? Apa yang lebih sering kita panjatkan? Apa yang lebih sering kita minta sama Allah? Rezeki, kesehatan, kebahagiaan? Ya, semua itu baik. Tapi apakah kita juga memohon keselamatan di akhirat dan kebahagiaan abadi dari Allah? By the way, sebelum Islam datang, kebiasaan berdoa itu sangat berbeda. Dalam tafsir Ibnu Ashur, disebutkan bahwa ketika masyarakat jahiliyah itu berdoa, mereka hanya meminta sebatas kebutuhan duniawi saja. Orang-orang hanya meminta harta, tahta, jabatan, nikmat dunia. Mereka tuh nggak kenal bagaimana konsep akhirat. Dan pikiran mereka hanya tertuju pada apa yang bisa dilihat mereka saja. Bahkan, mereka menganggap kehidupan setelah kematian itu tidak relevan. Sehingga doa mereka berhenti pada hal-hal yang bersifat materi saja. Tapi Islam datang membawa cara pandang yang jauh lebih dalam dan seimbang. Rasulullah mengajarkan bahwa dunia ini hanyalah perjalanan yang singkat. Like rest area saja. Kalau kita ke perjalanan jauh, tentu rest area itu bukan tujuan utama kita ya kan. Cuman tempat buat istirahat, tempat kita untuk mempersiapkan diri kita kembali, tempat untuk mengisi energi kita, untuk bekal ke perjalanan selanjutnya. Begitu juga dengan dunia. Dunia itu cuman tempat kita untuk mempersiapkan bekal akhirat kita. Dan di tengah kebutuhan kita akan dunia, Rasulullah itu mengajarkan doa yang sempurna yang mencangkup kebaikan dunia dan akhirat. Dan doa ini tercantum dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 201. Bunyinya, ya pasti kita semua hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka. Dalam tafsir As-Sa'di, ayat ini dijelaskan sebagai doa yang diajarkan untuk menyeimbangkan permohonan antara dunia dan akhirat. Setidaknya ada dua tipe manusia dalam berdoa. Yang pertama, mereka yang meminta dunia. Yang kedua, mereka yang meminta kebaikan dunia sekaligus akhirat. Tipe pertama hanya memikirkan kebahagiaan sesaat, sementara tipe kedua memahami bahwa kebutuhan dunia dan akhirat tidak bisa dipisahkan. Dan Allah akan memberikan balasan sesuai dengan niat dan permohonan mereka. Doa ini juga relate banget dengan kehidupan kita. Kita sering banget disibukkan dengan pekerjaan, dengan keluarga, dengan kesehatan. Sehingga doa pun kita gak jauh-jauh dari itu. Yang kita minta hanya sekedar kebutuhan dunia saja. Tapi pernah nggak kita mikirin akhirat? Doa ini mengajarkan kita untuk memohon kepada Allah secara seimbang untuk dunia yang diberkahi dan akhirat yang penuh rahmat. Coba sejenak kita pikirkan, apa sih yang sering kita minta dalam doa? Apakah kita terlalu fokus pada dunia hingga lupa memohon keselamatan di akhirat? Ataukah kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki di dunia tanpa mempersiapkan bekal untuk akhirat? Dan doa ini adalah cara yang sempurna untuk menjaga keseimbangan itu. Oke, kita akan bedah seperti biasa. Robbana. Kemarin kita sudah bahas tentang Robbana, dan Robbana di ayat ini, saat kita menyebutkan kata Robbana, kita sedang mengakui bahwa hanya Allah yang mampu memberikan kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian, atina fid dunya hasanah. Berikan kepada kami kebaikan di dunia. Apa yang dimaksud dengan kebaikan dunia? Apakah harta yang melimpah? Atau mobil mewah? Atau jabatan yang tinggi? Atau gaji yang ber-MM? Di sini dalam tafsir Imam Alusi dan As-Sa'di, kebaikan dunia itu mencangkup banyak hal. Yang pertama, rezeki yang halal dan berkah. Rezeki itu bukan hanya tentang jumlah, tapi juga tentang keberkahannya. Bagaimana dia membawa ketenangan dan kebahagiaan. Kalau kita telaah, kalau kita lihat di negara Jepang sana atau Korea sana ya, banyak artis-artis cantik yang pastinya mereka juga nggak kekurangan uang ya, karena banyak banget konser-konser mereka dan yang lainnya. Tapi banyak yang berakhir
mereka mengakhiri diri mereka sendiri. Itu kenapa? Karena mereka tidak menemukan ketenangan dan kebahagiaan di hidup mereka. Nah, begitu pentingnya ketenangan ini sehingga orang yang kaya aja belum tentu dijamin ketenangannya, belum tentu dijamin kebahagiaannya. Makanya kita minta sama Allah rezeki yang halal dan berkah, sehingga itu menghadirkan ketenangan dalam diri kita. Kemudian pasangan yang solih, pasangan hidup yang mendukung kita dalam keimanan adalah kebaikan yang tidak ternilai harganya. Di sosial media mungkin kita banyak melihat couple goals yang berseliweran di beranda kita, tapi perlu juga kita filter bagaimana couple goals yang bisa relate dengan kehidupan kita. Dan couple goals yang sebenar-benarnya itu adalah keluarga Nabi. Suami istrinya sama-sama beriman, begitupun juga dengan anak-anaknya. Karena di nabi-nabi yang lain itu belum tentu kayak gitu. Kayak misalnya Nabi Nuh sendiri solih, istrinya enggak, anaknya enggak. Kemudian Nabi Lut, istrinya yang enggak solih gitu, suaminya solih. Kemudian Fir'aun punya istri yang solihah, Asiyah, tapi dia sendiri jadi murkanya Allah, jadi musuhnya Allah gitu. Dan keluarga idaman yang mungkin kita harapkan itu ada pada keluarga Nabi Ibrahim dan juga keluarga Nabi Muhammad SAW, dimana di seluruh anggota keluarganya itu semuanya solih. Kita juga pasti nggak mau jadi couple kayak Abu Lahab dan istrinya, yang mana Abu Lahab itu udah dijanjiin neraka, terus istrinya itu sebagai pembawa kayu bakarnya. Mereka tuh couple goals dalam kemungkaran, dalam hal ketidaktaatan sama Allah, dalam hal berbuat kejahatan gitu. Mereka tuh klop banget di situ gitu. Mereka bisa dibilang sehidup seneraka bersama. Kita juga nggak mau pasti kayak mereka. Dan ya, salah satu keluarga solih yang bisa menjadi referensi kita adalah keluarganya Rasulullah dan juga keluarganya Nabi Ibrahim. Kemudian yang ketiga, kebaikan di dunia itu juga termasuk anak-anak yang berbakti. Di zaman sekarang, di era ada Gen Alpha ini, kita mengetahui banyak banget anak-anak yang akhlaknya itu sudah di luar nurul, di luar jangkauan pikiran kita sebagai manusia dewasa. Makanya memiliki anak-anak yang solih, yang berbakti itu adalah sebuah anugerah besar yang Allah berikan kepada kita. Dan disebutkan dalam Al-Quran, salah satu bentuk hasanah terbesar di dunia adalah anak yang menjadi penyejuk hati bagi kedua orang tuanya. Kemudian yang keempat adalah kesehatan yang baik, dimana kesehatan itu adalah nikmat yang paling sering kita lupakan, padahal dia adalah fondasi kita untuk menjalani hidup dengan tenang. Orang sakit mana sih yang hidupnya tenang gitu? Pasti setiap detik dalam hidupnya itu pasti nggak enak. Sakit itu nggak enak. Kita dikasih pusing dikit aja pasti ngeluh. Aku sih, kita dikasih sakit perut dikit aja sudah kayak nggak bisa jalan, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Jadi kesehatan itu adalah nikmat yang baik banget, nikmat yang Allah di situ ngasih kita kesempatan untuk banyak melakukan kebaikan yang mungkin tidak bisa kita lakukan ketika kita sedang sakit. Dan ya, rezeki dari Allah juga berupa kesehatan, yang mana kalau misalnya kita sakit pasti ada biaya yang harus kita keluarkan, yang mungkin itu bisa berjuta-juta, bermiliar-miliar, banyak. Jadi sebanyak itu rezeki yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk kesehatan. Jadi jangan lupa bersyukur kalau hari ini kita masih bisa puasa, masih bisa menjalani aktivitas keseharian kita dengan raga dan jiwa yang sehat. Kemudian yang kelima, ilmu bermanfaat dan amal yang diterima. Semua ini membawa keberkahan yang tidak hanya dirasakan di dunia, tapi juga menjadi bekal untuk di akhirat. Dalam salah satu hadis Rasulullah itu kan ada ya, 3 hal yang tidak terputus pahalanya. Yang pertama, harta yang diinfakkan, kemudian ilmu yang diajarkan, dan anak yang solih. Dari sini kita tahu kebaikan dunia tidak melulu soal materi, tapi juga ketenangan hati, keberkahan waktu, rasa syukur yang selalu hadir dalam diri kita. Doa ini mengajarkan kita untuk tidak hanya melihat hal-hal besar, tapi kita juga memohon keberkahan dalam setiap hal kecil yang sering luput dari perhatian kita. Doa ini juga membawa kita untuk hidup dalam kesadaran bahwa segala yang kita miliki berasal dari Allah, dan hanya dengan izinnya Allah semua bisa menjadi berkah. Kemudian wafil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Kebaikan di akhirat ini adalah tujuan tertinggi kita sebagai seorang mukmin. Dalam tafsir Imam Alusi, kebaikan akhirat itu mencangkup keselamatan dari siksa kubur dan padang mahsyar, kenikmatan surga, melihat wajah Allah, dan ridhonya Allah. Jika Allah ridho sama kita, maka semua kebaikan lainnya akan mengikuti. Dan ridho Allah adalah puncak dari segala harapan kita. Bayangkan ya, doa ini tuh menjadi salah satu tiket menuju kebahagiaan yang abadi. Dia mengingatkan kita bahwa meski dunia ini penting, akhirat adalah tujuan yang jauh lebih besar.
Dan kita diajarkan untuk menyeimbangkan usaha kita di dunia tanpa melupakan bekal kita untuk kehidupan yang selanjutnya. Allah nggak ngelarang kok kita minta dunia, Allah nggak ngelarang kita minta sukses di dunia, Allah juga nggak ngelarang kita minta jadi orang kaya di dunia. Tapi Allah juga ingatkan, jangan sampai kita melupakan akhirat yang merupakan tujuan akhir dari kehidupan kita. Doa ini juga mengajarkan kita untuk tidak tenggelam dalam urusan dunia hingga melupakan akhirat, dan sebaliknya, tidak meninggalkan dunia karena hanya fokus pada akhirat. Jangan sampai karena kita pengen ngejar akhirat, kemudian kita nggak kerja, kita nggak melakukan hal-hal lainnya, kita jadi, oh yaudah deh gak usah kerja, aku ibadah aja gitu. Nggak gitu juga konsepnya. Karena semua hal yang kita lakukan, entah itu membantu orang tua, entah itu bekerja untuk menafkahi keluarga, buat yang laki-laki ya, kemudian bersilaturahim, nah itu semua bisa menjadi sarana kita untuk meraih akhirat gitu. Kita bisa menjadikan dunia ini sebagai alat menuju akhirat. Karena dunia ini adalah ladang untuk menanam dan akhirat adalah tempat untuk menuai. Kita tidak boleh berlebihan dalam mencintai dunia, tetapi juga tidak melupakan bahwa dunia adalah tempat kita mempersiapkan bekal menuju akhirat. Dan ketika kita meminta keselamatan dari siksa kubur sama Allah, itu berarti apa ya? Kebaikan ini tuh memastikan perjalanan kita untuk menuju surga lebih ringan dan penuh dengan rahmat Allah. Jadi kalau misal kita sudah melewati alam kubur nih biasanya menentukan apakah perjalanan setelahnya itu akan mudah atau sulit. Kalau kita di alam kubur aja udah nggak selamat dari siksa malaikat, otomatis untuk perjalanan selanjutnya pasti akan lebih berat. Tapi kalau kita sudah mendapatkan kelapangan di alam kubur, pasti selanjutnya akan lebih ringan. Kemudian, waqina adzabannar, dan lindungilah kami dari siksa neraka. Bagian akhir ini adalah permohonan perlindungan. Dalam tafsir Al-Hasan, permohonan ini adalah doa agar Allah menjaga kita dari dosa-dosa yang membawa kepada azab neraka. Kita tidak hanya memohon ampunan, tapi juga perlindungan dari segala sesuatu yang bisa menjauhkan kita dari rahmat Allah. Dan perlindungan dari neraka juga mencangkup perlindungan dari sifat-sifat yang membawa kita pada siksa, kayak kesombongan, kelalaian, dan cinta dunia secara berlebihan. Dalam hidup, kita seringkali dihadapkan dengan pilihan antara dunia dan akhirat. Tapi doa ini mengajarkan kita bahwa kita tidak harus memilih salah satu. Kita bisa meminta kebaikan dunia yang penuh berkah sekaligus keselamatan akhirat yang abadi. Dalam bagian waqina adzabannar, kita memohon agar Allah melindungi kita dari siksa neraka, baik di dunia maupun di akhirat. Perlindungan ini mencangkup penjagaan dari perbuatan dosa, kesalahan yang disengaja maupun tidak, dan konsekuensi buruk yang bisa membawa kita jauh dari rahmat Allah. Ada sebuah kisah menarik tentang bagaimana doa ini menjadi penyelamat dalam kehidupan seorang sahabat Rasulullah. Dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Alusi, seorang sahabat datang kepada Rasulullah dalam keadaan sakit parah. Sahabat ini berkata bahwa dia selalu berdoa agar Allah menyegerakan hukuman atas dosa-dosanya di dunia, sehingga ia tidak lagi harus menghadapi hukuman di akhirat. Dan mendengar hal ini, Rasulullah berkata, "Subhanallah, kamu tidak akan mampu menanggungnya. Kenapa tidak berdoa dengan doa ini? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Rasulullah kemudian mendoakan sahabat tersebut dan Allah menyembuhkannya. Kisah ini menunjukkan bahwa doa ini bukan hanya memohon kebaikan, tetapi juga menawarkan perlindungan penuh. Dalam doa ini kita memohon kepada Allah tidak hanya memberikan kebaikan, tetapi juga melindungi kita dari segala keburukan baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Dan di sini aku paham gitu, karena dulu aku juga sering berdoa kayak, ya Allah, kalau aku berdosa tolong hukum aku aja di dunia karena aku gak bakal kuat di akhirat gitu. Ternyata mau dihukum di dunia ataupun di akhirat sama-sama gak akan kuat, besti. Jadi udah minta ampunan aja sama Allah, karena Allah akan mengampuni doa kita yang kita panjatkan secara tulus dan benar-benar mengharap ampunan dari Allah. Kemudian hal-hal yang perlu menjadi refleksi dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita sudah seimbang dalam meminta sama Allah antara dunia dan akhirat, atau masih timpang sebelah nih? Semoga doa ini bisa menjadi rutinitas harian kita yang membantu kita menjaga hubungan kita dengan Allah, sekaligus mengingatkan kita akan tujuan hidup yang sebenarnya. Ayo jadikan doa ini sebagai doa keseharian kita. Tapi emang sih setiap kali kita berdoa ujung-ujungnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seringkali kita menutup rangkaian doa kita yang panjang dengan doa ini. Gak apa-apa, lanjutkan. Mungkin yang perlu ditambahkan adalah penghayatannya aja dari doa ini.
Dan semoga part hari ini bisa menjadi langkah baru bagi kita untuk menyeimbangkan antara dunia dan akhirat kita. Semoga bermanfaat, barakallahu fiik, dan semoga kita besok bisa berjumpa lagi. Dan ya, thank you udah nonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.